Kalau emang si pasien tersebut nggak ada gangguan lambung, ya kan masih bisa minum, ya nggak apa-apa kalau misalnya Mau mengkonsumsi. Tapi yang penting itu sebenarnya kalau pada demam berdarah itu bukan semata-mata untuk menaikkan trombosit. Nah, yang tadi kita bilang justru yang berbahaya itu yang darah supaya cairannya tuh cukup hematokritnya. Nah, itu tadi. Kalau trombosit sendiri justru dia akan naik secara alami. Biasa kalau hari ke-6, hari ke-7. Jadi emang fasenya itu akan naik. Tapi bukan. Jadi emang bukan semata-mata trombosit. Apakah vaksin DBD ini melindungi dari tipe 1, 2, 3, 4, Dok? Ya. Betul. Emang kalau vaksin yang dulu itu cuma buat satu tipe aja. Nah, kalau yang sekarang kita emang bersyukur sekali sih udah ada vaksin yang bisa melindungi keempat tipe itu, ya. Jadi tapi walaupun kita vaksin bukan berarti 100% kita dapat tercegah, tetapi vaksinnya itu terbukti untuk mengurangi derajat keparahan penyakitnya. Jadi bukan 100% kita nggak kena, tapi yang penting mencegah supaya si penyakitnya itu nggak berat. Parah gitu ya. Memang sekarang sampai terbukti sih efektif bisa sampai 80%. Dapat mengurangi angka keparahan yang penting. Nah, itu perlu di notes ya Pak Ricky Santoso. Jadi bisa melindungi juga dari tipe 1, 2, 3, 4. Namun bukan berarti kita bisa terhindar 100% gitu ya. Ada mitos juga katanya beras angkak ini bisa meningkatkan trombosit. Sama seperti tadi ya jambu merah gitu kan, katanya bisa meningkatkan trombosit. Gimana penjelasannya, Dok? Sebetulnya kalau angkak sih emang zaman dulu sebetulnya sih memang sebenarnya bisa dicoba sih. Maksudnya kalau yang penting sebenarnya kalau angka kan dari beras merah yang difermentasi ya. Emang sih ada mungkin beberapa penelitian yang bisa membantu meningkatkan trombosit. Nah, sebenarnya sih nggak apa-apa kalau sebisa mungkin kalau emang si pasien tersebut nggak ada gangguan lambung, ya kan masih bisa minum, ya nggak apa-apa kalau misalnya mau mengkonsumsi. Tapi yang penting itu sebenarnya kalau pada demam berdarah itu bukan semata-mata untuk menaikkan trombosit. Nah, yang tadi kita bilang justru yang berbahaya itu yang darah supaya cairannya tuh cukup hematokritnya. Nah, itu tadi. Kalau trombosit sendiri justru dia akan naik secara alami. Biasa kalau hari ke-6, hari ke-7. Jadi emang fasenya itu akan naik. Tapi bukan. Jadi emang bukan semata-mata trombosit. Untuk naikin trombosit justru mencegah kekentalannya itu yang justru penting. Jadi memang sahabat Sonora boleh silahkan mengkonsumsi, tapi juga harus mengikuti anjuran dari dokter sendiri ya. Tadi seperti cairan, konsumsi cairan yang lebih banyak gitu, dan juga penanganannya lebih tepat karena itu tadi sahabat Sonora kalau sudah fase kritis itu sungguh butuh monitor. Ya, betul. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian juga ada yang bertanya tadi dari YouTube channel kita, gejala umumnya DBD. Nah, kalau yang gejala umum itu yang tadi tuh demam ya. Cuma pola demamnya tuh demamnya tinggi mendadak ya, bukan demam yang pelan-pelan gitu kan. Justru demam berdarah tadinya dia biasa-biasa aja nggak demam, justru dia akan naik tuh mendadak tinggi bisa sampai 40. Terus yang kedua yang paling sering dominannya tuh yang tadi tuh ngilu-ngilu ya, sakit-sakit otot. Terus kadang ada yang sakit kepala, nyeri belakang bola mata, mual, muntah. Nah, itu biasa yang fase yang dominan terjadi di demam berdarah. Benar nggak, Dok, kalau demam berdarah sama tipes itu demamnya di sore ke malam? Nanti biasanya kalau pagi dia turun, nanti sore ke malam naik lagi, itu benar nggak? Beda sih, emang sih kalau dari gejalanya sendiri itu mirip-mirip. Cuma kalau pada demam berdarah itu demamnya justru dia tuh tinggi terus. Tinggi terus. Nah, biasa turun pada hari ke-4 tuh. Biasa pasiennya tuh demamnya akan turun. Jadi beda kalau misalnya tipes gitu kan biasa demamnya tuh malam ya kan. Naik lagi turun. Nah, kalau demam berdarah biasa terus gitu. Nanti pada waktunya emang turun. Pada hari ke-3, ke-4 tuh biasa turun. Baik.